Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom, hai semuanya. Kak Diana sangat bersemangat hari ini. Hari ini kita memasuki bulan Desember dan siap menyambut perayaan Natal. Natal adalah tentang merayakan Yesus, anugerah terindah dari Tuhan. Coba beritahu Kak Diana, berapa banyak dari kalian yang rumahnya sudah didekorasi untuk Natal? Wah, banyak sekali ya, luar biasa. Pujian kita hari ini juga semuanya tentang Yesus. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan nanti akan membantu kita untuk menyebarkan sukacita untuk semua orang. Yesus telah datang, Yesus telah lahir. Mari kita rayakan. Sebelum kita angkat pujian kita, mari Kak Diana ajak adik-adik untuk berdoa memulai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Long ago and late one night, angels came in glorious light, singing songs about a Savior that was born. He came down from heaven above.
can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Alright. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Yeah. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love.
Good morning Jesus. Good morning Holy Spirit. Ini kami anak-anakmu. Kami mau datang menyembah Engkau. Pimpin kami saat ini. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Selamat pagi Bapak. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Oh, thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam penyembahan setiap kami. Morning Father. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Praise you, Lord. I want to praise you, Lord. Praise you, Lord. I want to praise you, We Lord. wanna praise you, Jesus. We wanna praise you, Holy Spirit. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you for your mercy, Lord. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kau yang pimpin setiap kami sepanjang hari ini. Kak Diana sangat bersemangat untuk memulai 1 bulan ke depan dengan tema yang baru lagi bersama kalian. Selain itu, ini adalah waktu Natal. Benar-benar waktu yang paling indah sepanjang tahun. Ada sedikit pertanyaan nih buat adik-adik semua. Berapa banyak dari kalian yang suka berlari? Wah, banyak ternyata ya. Keren. Sekarang pertanyaannya yang lain. Berapa banyak dari kalian yang pernah atau tertarik untuk berlari maraton? Wah, ternyata banyak juga ya. Wah, itu pencapaian yang cukup bagus. Adik-adik tahu tidak bahwa jarak 1 maraton adalah sekitar 42,2 km. Wow, bukan hal yang mustahil ya untuk dilewati atau untuk diikuti. Tapi cukup sulit pastinya ya. Nah, bagaimana dengan lari 2 maraton dengan jarak 2 hari? Wah, apakah itu terdengar sulit?
Ya, pastinya. Oke. Sebentar. Kalau begitu, tunggu nih, adik-adik. Kalian akan mendengar tentang seseorang yang bernama Dean Kamazes. Nah, inilah dia. Dean Kamazes. Ya. Dean Kamazes kembali pada tahun 2006. Dean Kamazes menyelesaikan hal yang tampaknya mustahil. 50, 50, 50. Apakah kalian tahu apakah itu 50, 50, 50? Lihat ini. Coba adik-adik dengarkan ya. 50 yang pertama itu maksudnya 50 lari maraton. Lalu 50 yang kedua maksudnya adalah si Dean Kamazes ini melakukan 50 lari maraton di 50 negara bagian Amerika Serikat. Dalam waktu 50 hari berturut-turut. Wow, sepertinya itu sulit untuk dilakukan ya adik-adik ya. Rasanya tidak mungkin. Tapi Dean Kamazes ini melakukannya. Dimulai waktu itu dari St. Louis pada tanggal 17 September 2006 dan berakhir di New York City pada tanggal 5 November. Coba bayangkan adik-adik, cuma dalam waktu September, Oktober, November, hanya dalam waktu 2 bulan. Memikirkan lari 1 maraton saja terasa sepertinya itu tugas yang mustahil ya. Mungkin bukan tentang lari adik-adik. Tapi apakah kalian pernah menghadapi sesuatu dalam hidup kalian yang kalian pikir tidak mungkin? Ya, Kak Diana juga pernah merasakannya. Kak Diana rasa kita juga semua pernah merasakannya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa begitu mudah untuk melihat sesuatu sebagai hal yang mustahil? Mengapa kita kadang-kadang menghadapi saat sukar atau sulit dan rasanya ingin menyerah daripada percaya bahwa sebenarnya ada jalan keluar? Selain itu, siapa yang harus kita percaya dalam situasi apapun? Jika kita ingin mengubah cara berpikir kita dan mulai melihat situasi secara berbeda, bagaimana kita melakukannya? Wow, ini adalah beberapa pertanyaan yang bagus untuk kita pertimbangkan. Ketika kita memiliki pertanyaan besar, tempat pertama yang harus kita tuju adalah Alkitab. Untuk kita belajar dari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Orang-orang yang menulis Alkitab memiliki pengalaman luar biasa dengan Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk menuliskannya sehingga orang lain juga dapat belajar darinya. Yuk adik-adik, kita dengarkan dan belajar bersama-sama dari cerita Alkitab kita hari ini. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Kisah Alkitab hari ini adalah sebuah kisah sebelum Kristus lahir, kisah sebelum Natal. Dan kita akan dibantu oleh The Human Head Puppet Theater. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Zakaria. Aku adalah hamba Tuhan, dan aku sudah menjalinnya sangat lama. Dan istrinya Elizabeth. Dan aku istrinya, aku telah menjadi istrinya sangat lama. Mereka sudah melayani Tuhan dengan setia selama bertahun-tahun. Tapi mereka belum dikaruniai anak. Oh Tuhan yang terkasih, terima kasih atas berkat berlimpah yang dicurahkan atas kami. Kami sungguh bersyukur. Benar-benar bersyukur. Meskipun sekarang kami sudah tua, tapi kami tetap merindukan memiliki seorang anak. Aku sudah punya kecerekan bayi dan segalanya. Suatu hari, Zakaria terpilih untuk pergi ke bait Allah
di Yerusalem. Tugasnya adalah untuk membakar dupa, untuk menghormati Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi wangi dari dupa ini. Saat dia di sana, tiba-tiba muncul malaikat. Zakaria! Oh, pelayan. Aku membawa dupa bakaran yang harum ini. Aku tidak takut kepadamu. Janganlah takut, Zakaria. Jangan takut. Kamu tiba-tiba muncul entah dari mana. Siapa sebenarnya kamu? Aku Gabriel. Aku di sini untuk menyampaikan bahwa Tuhan menjawab doamu. Hah? Doa mana yang kamu maksud? Apakah tentang adik kami? Dia sudah lebih baik sekarang. Istrimu Elizabeth akan memiliki anak, Apa kamu bilang? seorang anak laki-laki, dan kamu harus memberinya nama Yohanes. Dia akan menjadi sukacita dan terang bagimu. Dia akan membawa banyak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayolah, kami sudah terlalu tua untuk punya anak. Siapa yang menyuruh kamu untuk menyampaikan itu? Pasti teman-temanku kan yang menyuruh kamu. Aku diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tetapi karena kamu tidak mempercayai perkataanku, kamu tidak dapat berbicara sampai saat Yohanes lahir. Zakaria pulang ke rumah menemui Elizabeth dan tidak dapat berbicara. Kamu berkata, aku punya kabar baik. Aku akan punya seorang bayi. Oh, kamu berkata, aku tahu malaikat mengatakannya padaku. Sungguh? Setelah 9 bulan, Elizabeth akhirnya melahirkan seorang bayi. Kamu tahu, semua tetangga kita ingin kami memberimu nama Zakaria Junior, seperti papamu. Saudara-saudaraku ingin aku menamai kamu Yehezkiel, dan panggilannya Hesi. Bapakku ingin nama kamu Bob. Tidak, Yohanes. Namanya adalah Yohanes. Aku tahu, itu yang kukatakan kepada mereka. Terima kasih. Tunggu, aku bicara. Aku bisa bicara. Hore, aku tidak butuh bendera ini lagi. Enyah dari tanganku. Sekali lagi, Tuhan membuktikan dia dapat melakukan apapun. Zakaria dan Elizabeth diberkati dengan seorang anak di usia tua mereka. Seorang bayi yang bertumbuh dewasa yang kemudian dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan punya tugas khusus buat dia. Yohanes akan membantu memperkenalkan sepupunya, yaitu Yesus, kepada dunia. Dan dia akan menyatakan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Sekian kisah kita hari ini. Sampai jumpa. Sangat mudah untuk membatasi apa yang Tuhan dapat lakukan. Ketika sesuatu tampak mustahil bagi kita, kita mungkin hanya percaya bahwa itu juga tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi kisah Elizabeth dan Zakaria ini mengingatkan kita bahwa apa yang tampaknya mustahil bagi kita, pada kenyataannya tidak mustahil bagi Tuhan. Di akhir cerita, keluarga dan teman-teman berkumpul bersama Elizabeth dan Zakaria untuk merayakan apa yang telah Tuhan lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kak Diana yakin 9 bulan sebelumnya mereka pasti tidak pernah membayangkan akan hal itu. Pikirkan adik-adik tentang beberapa situasi mustahil yang mungkin kalian hadapi saat ini. Mungkin kalian benar-benar berjuang di sekolah dan merasa sangat putus asa karenanya. Atau mungkin ada masalah di rumah dan kalian tidak menemukan cara untuk memperbaikinya. Atau mungkin kalian tidak punya teman dekat dan keadaan menjadi sangat sulit saat ini. Situasi ini terasa mustahil dan di luar kendali kita.
Tapi ingat adik-adik, kalian dapat membawa hal-hal sulit ini ke dalam tangan Tuhan, ke hadapan Tuhan. Itu tidak berarti bahwa keadaan akan selalu berjalan persis seperti yang kalian inginkan. Tetapi kita juga mungkin akan terkejut dengan cara Tuhan memberikan kita pertolongan. Mungkin bukan malaikat yang datang menemui kalian seperti Zakaria. Tapi tetap saja hal itu akan mengejutkan kalian. Bahkan mungkin membuat kalian tak bisa berkata-kata. Tuhan telah bekerja dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ya adik-adik, di bulan Desember ini hal-hal apa yang akan kalian rayakan? Ya mungkin adik-adik dapat melihat sebentar nih sekilas ke belakang. Atau kita flashback, kalian dapat melihat bahwa Tuhan telah memberikan pertolongan dengan caranya yang luar biasa. Apakah kalian bisa merayakan Tuhan? Apakah kalian bisa merayakan bahwa Tuhan bisa melakukan apapun? Nah adik-adik, mari kita rayakan karena Tuhan bisa melakukan apapun. Nah adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Saatnya kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, Kak Diana mau ingatkan lagi nih. Minggu depan hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 kita akan merayakan Natal bersama. Yeay! Adik-adik yang sudah daftar melalui Google Form, melalui scan barcode, Kak Diana undang hadir ya sesuai jam ibadah kalian masing-masing. Ya, ada yang di ibadah pertama jam 10, lalu di ibadah Natal kedua jam 2 siang. Ya, jangan sampai adik-adik melewatkan perayaan Natal kita nih. Kita akan merayakan Natal ya bersama teman-teman semua di gereja kita tercinta di GBI WTC Serpong. Adik-adik, nanti kita sampai ketemu lagi nanti ya. Oke, kita berdoa dulu. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami mau merayakan Tuhan, kami mau merayakan Natal. Karena kami tahu Natal ini adalah tentang Yesus. Yesus yang telah lahir ke dunia, Yesus yang begitu mengasihi kami, Yesus yang begitu besar kasihnya kepada kami sehingga dia mau merelakan hidupnya untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua adik-adik katakan haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, jangan lupa ya Kak Diana dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain menunggumu di tanggal 10 Desember 2022 untuk merayakan Natal bersama. Sampai jumpa, see you, God bless you.